Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal yang baru. Soal yang baru saya sudah kirim di grup. Nah ini dia. Ini saya sudah kirim. Ini perusahaan Adijaya didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 oleh Tuan Haryanto. Nah ini teman-teman ya. Dan saya sudah copy ke Word agar kita bisa lihat seksama soal-soalnya seperti apa dan kita isi di jurnal umum seperti biasa teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja latihannya. Tuan Haryanto memulai usahanya dengan membuka akun di bank atas nama perusahaan dan menyetor kas sebesar 300 juta. Artinya Haryanto ini menyetor uangnya untuk perusahaannya sendiri gitu ya. Jadi kasnya bertambah dan modal perusahaannya bertambah. Itu pada tanggal 1. Tanggal kasnya bertambah, modalnya bertambah juga. Kita pakai huruf kapital. Kasnya dengan modal sebesar 300 juta. 300 juta teman-teman ya. 300 juta. Oke. Selanjutnya tanggal 2. Dibayar sewa gedung untuk bulan Agustus sebesar 6 juta. Kalau nggak ada secara kredit sini, kita asumsikan secara tunai. Artinya kasnya berkurang dan beban sewa gedung bertambah. Kasnya berkurang sebesar 6 juta. Tanggal 3. Dibeli peralatan kantor dari toko Jaya Katuang seharga 42 juta secara kredit. Dibeli peralatannya bertambah di debit. Peralatan kantor pada kasnya berkurang. Kenapa? Karena kasnya keluar dan peralatannya bertambah. Itu di debit 42 juta. 42 juta teman-teman. Ada kas. Tanggal 5. Dibayar beban iklan untuk bulan Agustus sebesar 1.200.000. Beban iklan di debit. Kalau beban bertambah itu di debit. Pada kasnya berkurang di kredit. 1.200.000. Soal selanjutnya tanggal 11. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit ya, ingat kredit. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit seharga 2.400.000. Perlengkapannya bertambah ya. Perlengkapan bertambah. Perlengkapan kantor bertambah itu di debit dan utang itu di kredit ya. Utang bertambah juga. Utang usaha ya itu di kredit sebesar 2.400.000. Selanjutnya kita ke bawah. Selanjutnya diselesaikan servis untuk PT Nusa 2 dan difakturkan sebesar
18 juta. Kalau ini difakturkan itu macam gini teman-teman. Itu dibayar kemudian hari. Gitu. Dibayar kemudian hari sebesar 18 juta. Pendapatannya itu sebesar 18 juta. Dia mendapatkan pendapatan sebesar 18 juta dari PT Nusa, tapi dibayarnya di kemudian hari atau difakturkan teman-teman. Tanggal 15. Itu artinya kalau membayar di kemudian hari itu namanya piutang. Piutang usaha. Ada pendapatannya bertambah, pendapatan usaha di kredit 18 juta. Oke, pas. Soal selanjutnya tanggal 16. Diterima uang sebesar 10.750.000 atas jasa yang diserahkan kepada pelanggan. Kalau diterima, kasnya bertambah dan pendapatan usahanya bertambah. Pendapatan usahanya bertambah teman-teman. Sebesar tanggal 16 itu 10.750.000. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 17. Tanggal 17 dibayar cicilan kepada toko Jaya Katuang sebesar 15 juta untuk peralatan. Ingat, peralatan kantor yang dibeli beberapa hari kemudian. Kita lihat peralatan di sini. Tanggal 3 ya. Iya, tanggal 3. Tanggal 3 peralatan kantor dari toko Jawa seharga 42 juta. Ini tanggal 17 dia cicil. Dia cicil artinya utangnya berkurang. Itu ya. Dibayar cicilan kepada toko Jakatuang. Ini tanggal 3. Sebentar, tanggal 3 dibeli secara kredit teman-teman ya. Dibeli peralatan kantor dari toko Jakatuang seharga 42 juta secara kredit. Artinya bukan kas di sini. Sorry. Tapi utang usaha. Utang. Ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman. Oke, tanggal 17 itu utangnya. Ini utangnya dibeli peralatan secara kredit. Ini utang. Utangnya bertambah di kredit. Ini utangnya berkurang. Utangnya berkurang di debit. Utang usaha berkurang di debit dan kasnya berapa nih dibayar. Kalau dibayar cicilan kasnya berkurang, itu di kredit ya teman ya. Kita membayar utang kan pakai uang teman. Tanggal 17 15 juta. Berarti 56. Oke, tanggal 19. Ya, fokus. Jangan sampai salah lagi ya. Clear. Tanggal 19 diterima uang sebesar 9 juta 300 sebagai pembayaran jasa. Oke, yang telah diserahkan kepada pelanggan. Kalau diterima, kasnya bertambah dan pendapatannya bertambah. Pendapatan jasa ya, sebagai pembayaran jasa. Oke, pendapatan usaha. Oke. Sebesar berapa? Tanggal 19 9.300.000.
Selanjutnya tanggal 22. Kita kasih bawah. Oke. Diterima cicilan pembayaran dari PT Nusa sebesar 6 juta. Diterima artinya kalau diterima, tapi lihat dulu pembayaran PT Nusa sebesar 6 juta cicilannya. Nah, ini dia PT Nusa. Diselesaikan. Nah, ini dia akan mengirim di kemudian hari sebesar 18 juta. Ini baru dicicil berapa nih? 6 juta. Artinya piutangnya berkurang. Kasnya diterima ya. Kasnya bertambah itu di debit. Karena kita menerima uang, menerima. Dan piutangnya itu berkurang. Piutang usahanya. Sebesar 6 juta. Saya tambah 56. 6 juta teman-teman. Oke, tanggal 24. Dibayar beban perjalanan dinas. Oke, beban dinas. Beban perjalanan dinas. Pada kas ya teman-teman, karena kenapa kita membayar perjalanan itu pakai uang, mungkin pakai daun sebesar 1.800.000. Perjalanan dinas menuju. Oke, selanjutnya tanggal 25. Dibayar beban telepon bulan ini sebesar 675.000. Beban telepon bertambah itu di debit dan kasnya keluar di kredit. 675.000 kan besaran namanya. Oke, tanggal 29 itu Tuan Hari mengambil uang perusahaan sebesar 10.500.000. Nah, artinya di sini kalau kita mengambil uang secara pribadi di perusahaan itu di private. Namanya private teman-teman. Pada kas. Kasnya keluar, private-nya bertambah. Private-nya di debit itu berapa? 10.500.000. 10.500.000. Kok bisa ada garis di sana. Selanjutnya terakhir tanggal 31 dibayar gaji pegawai bulan ini sebesar 16.500.000. Beban gaji pada kasnya keluar, beban gaji bertambah di debit 16.500.000. Oke teman-teman, udah selesai ya. Oke, udah selesai soalnya. Ini soalnya buatlah jurnal pencatatan. Udah selesai. Kita ini rapikan. Jumlah. Oke, kita jumlahkan teman-teman dari bawah sampai atas. 440.120.000. Ini kita jumlahkan lagi dari bawah ke atas sebesar 440.120.000 rupiah. Oke, sama ya teman-teman ya.
Mantap jiwa, berarti betul. Oke, selanjutnya kita membuat buku besar, namun di part selanjutnya teman-teman. Ya kita sedikit-sedikit lah, biar gak kebanyakan waktunya gitu loh. Nanti kalau kebanyakan jadi bosan nontonnya. Mungkin itu saja video dari saya. Jika ada jika ada komen sepertinya, bang itu salah, harusnya seperti ini, itu harusnya seperti itu, bisa teman-teman, silakan komen, kita belajar sama-sama di sini, atau masuk ke dalam grup akuntansi dasar, kita diskusi.